Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal wa minal maghrami wal ma'sami. Nabi nggak pernah tinggal tuh doa. Apa itu maghrami? Punya utang. Jangan sampai saya hidup punya utang. Sampai kata Sayyidatuna Aisyah, ada sahabat nanya sama Rasulullah SAW, ya Sayyidi ya Rasulullah, ma aksara ma tasta'iduna minal maghram. Nabi, alangkah seringnya kau minta perlindungan kepada Allah daripada utang. Ada apa dengan utang ya Rasulullah? Nabi itu selalu kalau sholat, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal wa minal maghrami wal ma'sami. Kenapa minta supaya dibebaskan dari utang? Kata Nabi, ketika ditanya oleh sahabat, beliau menjawab, innar rajula idza gharama fahaddasa kadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Orang, kata Nabi, kalau punya hutang itu kalau ngomong suka bohong. Bohong kalau punya hutang, repot. Bohong. Begitu. Maafin, lagi nggak ada duit. Padahal ada duit sama dia. Dibilang nggak ada aja. Yang dia omong, orang punya utang tuh ada aja jawabannya. Lagi nggak ada duit tapi jalan-jalan. Begitu. Ada aja jawabannya. Orang punya utang suka bohong. Begitu. Bila janji suka ingkar. Seminggu lagi ya. Dan minggu lagi lewat lagi. Minggu lagi, sebulan lagi, bulan lagi, lewat lagi. Jadi janji-janji palsu. Orang punya utang dan itu membuat dia tambah seret dia punya hidup. Maka Nabi minta betul, jangan sampai punya utang dalam hidup. Kalau nggak punya utang, mau corona ke apa, nggak stres. Karena corona nggak pernah bikin stres. Yang bikin stres cicilan. Apaan? Iya, cicilan. Betul nggak? Tuh begitu. Siapa yang betulnya kencang itu ya? Begitu. Ini saudara, utang repot. Repot. Mendingan kita hidup sederhana padanya. Yang penting nggak punya utang, enak hidup. Nggak ada dikejar-kejar. Ini udah tanggal sekian nih, 10 hari lagi jatuh tempo. Ini udah 9 hari, ini udah 8 hari. Udah puyang dia, habis otaknya diracunin. Oleh itu, akhirnya kerja dia malas, tambah terpuruk dia. Hutang. Wong Nabi bilang, orang mati syahid nggak bisa masuk surga sebelum beres hutangnya. 1.000 rupiah duit orang di tangan kita, nanti di akhirat 1.000 rakaat sholat kita buat dia. 1.000 perak itu. Bagaimana kalau 1 juta? Bagaimana 2 juta? Maka mau ditagih kayak mau kagak kayak bayar. Tambah terpuruk kita hidupnya. Itu orang punya utang. Begitu. Itu mah ada pinjol ditawarin. Kita nggak punya bank, kata begitu iklan-iklannya ini YouTube nih. Suka begitu. Nggak apa-apa, yang penting punya KTP. Begitu. Ribet hidupnya. Tambah stres hidup kita. Begitu. Ditagih, galakan dia dibanding tuan utang. Begitu. Kata dia, ini bagaimana ini ya? Begitu. Yang utang siapa, yang tuan utang siapa? Begitu kan. Ini gara-gara apa? Utang. Maka Nabi itu minta betul. Dan kita nggak pernah tinggal doa kalau sholat. Wa minal maghrami wal ma'sami. Jangan sampai punya utang. Ribet urusannya. Ribet dalam hidup. Ribet. Ini penting. Nabi baca. Buat apa? Supaya nolongin kita umat. Penting. Nanti udah mati, Nabi itu kalau ada orang meninggal dunia lapor sama Rasulullah. Ya Rasulullah, si fulan wafat. Minta engkau lah ngimamin. Nabi nanya, punya utang apa kagak? Kata ada yang nyaut, punya. Maaf,
maaf saya tidak bisa ngimamin, suruh yang lain aja. Begitu. Sorry ya, begitu. Sorry. Begitu. Enggak bisa. Nabi enggak mau. Kalau orang punya utang enggak mau ngimamin Nabi. Repot. Repot. Begitu. Enggak bisa tuh keluarganya bilang utangnya tanggung jawab saya. Ya siapa yang mau tanggung jawab? Waktu ditagih, loh jangan saya kan pengurus masjid cuma ngomong doang. Loh, begitu kata dia. Begitu. Ini utang. Beresin. Begitu. Itu utang. Dan tugas kita, kalau kita punya duit di tangan orang lain, 3 kali kalau nagih batasnya, ini rumus hidup, batasnya 3 kali. Kita tagih, dia bilang entar, kita tagih, dia bilang entar, 3 kali tagih, entar, dah, robek bondnya. Serahin nama Allah, tuntutnya nanti di akhirat. Begitu. Kita minta ganti di dunia, anggap aja jenggot dicukur. Kalau jenggot dicukur makin dikit makin banyak. Makin banyak. Yakini. Jangan takut, enggak ketemu di dunia, ketemu di akhirat. Ini yang bikin gak stres dalam hidup. Biarin duit kita tangan orang, terserah, suka-suka dia, mau bayar kapan, urusan dia. Yang penting kita urusannya di akhirat. Begitu. Dah, kita fokus saja sama tugas-tugas kita. Begitu. Maka Nabi kalau salam sebelum sholat, sebelum salam, wa a'udzubika minal maghram. Jangan sampai saya punya utang. Bikin stres di hidup. Stres. Apalagi zaman corona. Dipikir tenang-tenang aja, lancar cicilan. Akhirnya TKD mana dipotong lagi. Dia bingung dia. Bagaimana ini? Oleng dia. Itu begitu. Maka kita beresin. Masih mending duit kita di tangan orang dibanding duit orang di tangan kita. Repot. 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 Nabi aja nggak mau nyolatin, nggak mau. Kata Nabi, syafaat saya nggak bisa nembus, punya utang masalahnya. Beresin dulu. Begitu. Beresin dulu. Ini repot. Repot. Begitu. Makanya diajarkan tuh doa. Habis sholat Jumat, kita baca Fatihah 7 kali, Kuluhu 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Lalu habis itu doa yang tadi tuh. Siapa Ustaz Sardi doa, Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu, ya Wadud, aghnina bihalalika an haramika bi ta'atika an ma'siyatik fadlika amman siwak. Minimal 4 kali, kalau bisa 70 kali tiap Jumat. Allah beresin tuh utangnya sampai akar-akarnya kalau dia baca serius kayak begitu. Jadi rumus hidup, jangan sampai ada barang orang di tangan kita, tapi barang kita di tangan orang enak, saldo kita di akhirat lumayan. Kan lumayan 1000 begitu. Tuh repot, mana zaman dulu ikut organisasi Darmaji, dahar bakwan 5 ngaku hiji. Begitu di kantin, ini siapa ini ya? Tuh begitu, inget-inget tuh, bayarin tuh, ngeri tuh. Begitu, naik kereta di atasnya lagi, kagak bayar nih kereta. Ya Allah, naik bis kota, berapa tuh ya? 69, 69, Ciledug Pulau Ayam, zaman dulu tuh. Begitu, dia pura-pura tidur waktu kondektur colekin suruh bayar, udah di depan dia turun, begitu. Ini bayar dia, repot tuh, ini repot di akhirat. 1000 rakaat kalau sholat kita ini diterima semua, kalau enggak yang diterima itu yang buat bayar, enak, begitu dia. Maka ada orang bangkrut di akhirat, di dunia rajin sholat luar biasa, habis dia ganjarannya untuk bayar utang dia di akhirat, bayarnya pakai ganjaran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa minal maksami, minta supaya jangan sampai terjebak pada kedosaan, hal-hal yang menyebabkan berdosa. Doa tuh, doa. 1, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar
wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Kedua, wa minal maghrami wal maksami. Biasa saudara juga suka baca ya muqallibal qulub, ya itu ntar di ujung nih. Tapi nggak keburu, malam ini kita bedah. Ya muqallibal qulub. Dia banyak doa-doa yang dibaca oleh Nabi ba'da tasawuf akhir dan ba'da salawat, sebelum salam. Dan ini penting untuk kita baca dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di antara doa-doa yang dibimbing oleh Nabi kita langsung. Dan semua ini amat sangat luar biasa bila kita amalkan, dahsyat, berkah. Lihat orang-orang tua kita dahulu, SD enggak lulus, begitu, anak banyak kayak biji tasbih 33, biji tasbih banyak, tapi dia mati bisa ninggalin warisan. Tidak sedikit kawan-kawan kita rumah yang dia tempatin rumah babanya, rumah nyaknya, rumah kakeknya. Kenapa? Karena mereka selalu baca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masjid dajjal wa minal maghrami wal maksami.